Shalom, salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi, selamat menikmati hari Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari luangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan bagi kita untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 21. Beginilah firman-Nya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pernah mengatakan, menasihatkan, mengingatkan seseorang dengan harapan apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita sampaikan, membuat seseorang itu mau merubah kehidupannya. Sebagai seorang guru, mungkin kita sering mengingatkan dan menasihatkan murid-murid. Begitu juga sebagai pimpinan perusahaan, kita juga mungkin sudah pernah mengingatkan, menasihatkan, memperingati karyawan-karyawan kita yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan, berulang kali melakukan keteledoran, supaya dia berubah dari sikap tersebut. Tetapi pasti kita akan murka, kita akan marah apabila mereka yang kita nasihati, yang kita ingatkan dengan berbagai cara tidak diindahkan oleh mereka. Mungkin juga kita jarang mendengar seorang pendeta membahas, memarahi, murka kepada jemaatnya ketika berulang kali kesalahan demi kesalahan diingatkan tetapi tidak pernah berubah. Di dalam firman Tuhan kita melihat, apabila kita membaca Alkitab, kita menemukan, kita akan melihat bagaimana kota yang dikatakan Korazim dan Betsaida. Sebenarnya Tuhan itu baik. Tuhan memakai beberapa tanda-tanda mukjizat. Tuhan mengingatkan orang-orang Yahudi yang berada di kota tersebut melalui suatu pengajaran dengan memakai metode mukjizat. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus tidak diindahkan. Tidak membuat orang-orang Yahudi yang ada di kota tersebut untuk berubah, untuk bertobat. Oleh karena itulah Tuhan di dalam amarahnya, di dalam murkanya mengatakan, celakalah engkau kepada kota Korazim dan kota Betsaida. Kenapa dikatakan, kenapa Tuhan mengungkapkan ini? Karena memang orang-orang Yahudi merasa tidak perlu
tidak lagi membutuhkan pertobatan dan perubahan dalam kehidupan hidupnya. Karena mereka berkeyakinan sebagai umat pilihan Allah, tidak mungkin Allah murka kepada mereka. Pemahaman yang salah inilah Yesus katakan, Yesus ungkapkan, sehingga Yesus katakan bahwa ada kesalahan, ada perbuatan yang harus dirubah. Tetapi Yesus tidak langsung dengan murkanya mengatakan kesalahan, kekurangan yang dilakukan oleh umatnya. Karena itu Tuhan Yesus memakai mukjizat supaya mereka menyadari akan kuasa, supaya mereka menyadari dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang sudah melakukan berbagai tanda-tanda mukjizat di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mengalami mukjizat ternyata tidak otomatis sebagai orang yang sudah dan mau bertobat. Itu sebabnya dikatakan di ayat 20, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan tanda-tanda mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin juga dalam kehidupan ini kita seperti orang-orang yang berada di kota Korazim dan juga Betsaida. Mari kita di dalam kehidupan kita sudah melihat bukan saja mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, bahkan berkat-berkat Tuhan sudah kita terima di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tetapi alangkah sia-sianya semuanya itu apabila dalam kehidupan Anda, dalam kehidupanmu tidak merubah pola kehidupan yang semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin melukai hati Tuhan. Alangkah hinanya kita, alangkah sedihnya kita apabila ketika Tuhan datang melihat kita hidup di dalam kefanaan, hidup di dalam nafsu dunia, hidup di dalam belenggu dosa, karena kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kalau Tuhan murka mengatakan celaka kepada Korazim, juga kota Betsaida, mungkin juga saat ini Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan menyaksikan hidupmu tidak berkenan. Jangan tunggu Tuhan menyatakan murkanya kepadamu, tetapi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari di dalam kehidupan kita bertobat. Kita merubah kehidupan yang tidak layak, kehidupan yang selalu melukai hati Tuhan dengan kehidupan yang berkenan kepadanya. Pakailah aktivitasmu di pagi hari ini menjadikan suatu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.